Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Citra Ayu Mustika dari kelompok 5 Hadis Tarbawi dari PGMI 5B dengan NIM 932606218. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Dengan subbahasan yang pertama yaitu syafaat anak yang meninggal sebelum masa balik terhadap orang tuanya. Secara bahasa, syafaat berasal dari kata asli sayafa yang berarti ganda, yang merupakan lawan kata dari kata awitru yaitu tunggal, yang menjadikan sesuatu yang tunggal menjadi ganda, seperti membagi satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan sebagainya. Sedangkan, secara istilah, syafaat berarti menjadi penengah bagi orang lain dengan memberikan manfaat kepada orang yang diberi syafaat atau menolak mudarat untuknya. Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan ada syafaat anak yang meninggal sebelum masa balik terhadap orang tuanya, namun orang tua harus dalam keadaan beriman kepada Allah dan senantiasa bersabar dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi min muslimin yatawaffa lahu thalathun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahu jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal tempatnya ialah di surga, karena tidak mungkin Allah mengampuni orang tuanya berkat keutamaan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Orang yang bersabar ketika kehilangan anaknya dan mengharapkan pahala, pasti Allah akan memberikan surga untuknya. Ada dalil lain yang menjelaskan bahwa ada syafaat anak yang meninggal sebelum masa balik terhadap orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Adini Jabalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi inna siqata la yajuru ummahu bisararihi illai jannati izahtasabat. Artinya, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang subbahasan yaitu peran serta lingkungan kondusif, baik dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan dari teman. Komponen utama dalam keluarga adalah orang tua. Mereka adalah orang yang paling mempengaruhi anak. Hal ini karena merekalah yang paling awal bergaul dengan anaknya, paling dekat dalam berkomunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu untuk anak, terutama ketika mereka masih kecil. Keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan anaknya. Sehubungan dengan ini terdapat dalil sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah. Selanjutnya, kedua orang tualah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, terlihat betapa pentingnya peran keluarga atau orang tua dalam perkembangan anak. Keluarga atau orang tua harus melaksanakan proses pendidikan terhadap anaknya. Peluang besar mempengaruhi anak perlu dimanfaatkan oleh setiap orang tua secara maksimal. Mereka harus menciptakan kondisi yang kondusif agar semua potensi anak dapat berkembang secara optimal. Apabila orang tua tidak mendidik anaknya atau melaksanakan pendidikan anak yang tidak dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan harapan.
Selain keluarga, teman, ataupun orang terdekat juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Pengaruh ini diperkuat oleh beberapa studi yang menyoroti tindakan penyimpangan mereka. Oleh karena itu, memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk bagi anak-anak harus mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Sehubungan dengan pengaruh lingkungan teman, ada dalil sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yakhalilu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati terhadap temanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Teman juga berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang buruk berubah menjadi baik setelah berteman dengan orang yang baik. Sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang awalnya baik berubah menjadi buruk setelah berteman dengan teman yang buruk. Ada orang tua yang telah berusaha membimbing anak dengan baik, tapi anak tersebut terpengaruh oleh teman yang buruk, sehingga anak tersebut menunjukkan perilaku yang buruk di depan orang tuanya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini yaitu terdapat beberapa syafaat anak yang meninggal sebelum balik terhadap orang tuanya. Namun, orang tua harus senantiasa bersabar dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, peran serta lingkungan keluarga dan teman yang kondusif sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kedua peran lingkungan ini harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan positif agar semua potensi anak berkembang secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga apa yang kita dapatkan dalam pembahasan kali ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.